Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Nah, pada episode kali ini kita sedikit spesial karena saya ingin menjumpai narasumber kita, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bali. Kita ingin mengetahui bagaimana mungkin pandangan, wacana, dan yang paling penting adalah kita pengen tahu sebetulnya kerja-kerjanya apa yang sudah dilakukan untuk memikirkan potensi-potensi lokal, dalam hal ini potensi-potensi di Bali, dibawa ke tingkat nasional dan akhirnya bisa memberikan manfaat yang besar, tidak cuma untuk Bali tapi juga negara Indonesia tentunya. Nah, itu jangan kemana-mana, saya segera akan menjumpai narasumber kita. Om Swastiastu, apa kabar Pak Ray? Sehat? Baik, sehat. Ayo kita dulu ya. Iya, minta izin dulu ya, mau ajak ngobrol-ngobrol gitu. Sukses Pak Ray. Sama-sama Pak Bambang, lama nggak ketemu nih. Ya, ketemu lagi. Saudara. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sekarang saya sudah atau kita akan menjumpai anggota DPD dari Bali. Nah, ini kemarin yang terbanyak nih sebenarnya Pak Ray. Astungkar. Ida Bagus Ray Dharmajaya. Dharma Wijaya dan Mantra. Biasanya kalau kita panggil Pak Ray Mantra. Sehat selalu nggih Pak nggih? Sehat Pak Bambang. Luar biasa loh. Sama kayak Pak Bambang juga sehat benar. Astungkar Pak. Pak Ray, kita nih mau ngobrol-ngobrol santai sebetulnya. Ya, santai aja Pak. Kepemimpinan atau pemikiran-pemikiran dari Pak Ray Mantra selaku DPD yang mewakili Bali. Ya, Dapil Bali, Wakil Bali. Kemudian kita melihat bagaimana sih sebetulnya peran dari DPD ini untuk memang sebetulnya mereka memang betul-betul memikirkan untuk ke Dapil Bali, permasalahan-permasalahan Bali. Mungkin sedikit kita sampaikan kepada masyarakat bahwa nanti kalau dikoreksi nggih Pak Ray. Iya, betul. Jadi memang masuk ke apa Pak namanya, komisi atau komite? Komite kita. Komite ya, komite 3. Komite 3 ya. Nah, itu membidangin apa Pak Ray? Ya, kalau komite 3 itu membidangin tentang masalah kebudayaan, kesejahteraan sosial, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif. Oh, ekonomi kreatif juga. Kepemudaan. Kepemudaan juga. Ya. Jadi baik. ada beberapa bidang yang memang kita membidangi masalah. Yang pertama ini pariwisata tentang pariwisata. Iya, pariwisata. Iya. Pak Ray, ini kan sudah tidak jadi rahasia umum lagi lah, banyak dari masyarakat juga kita tahu memang Bali hampir 70%, 80% kehidupannya sangat bergantung pada industri pariwisata dengan segala aspek yang ada ya terkait dengan. Kemudian sekarang merasakan lagi nggak baik-baik saja pariwisata Bali, maksudnya lagi tidak baik-baik saja, keamanannya juga menjadi sebuah keresahan, tingkat kenyamanannya wisata menjadi keresahan, kemudian lesu juga nih katanya hotel-hotel segala macam, seakan-akan larinya tuh sampai ke tukang-tukang driver ini Pak Ray yang tamu nggak ada, tamu sedikit atau ininya tidak semarak dulu lagi. Iya betul. Nah, ini menjadi sesuatu yang kalau kita ketemu dengan masyarakat selalu hal ini yang disampaikan. Kenapa ya? Pokoknya tidak seperti itu. Sementara laporan katanya tamunya banyak, tapi kok tidak ada hingar-bingar di hotel, tidak ada lagi apa. Kok masyarakat kok katanya konon bahkan ada yang dirumahkan. Saya nggak tahu, mungkin Pak Ray juga mungkin menerima aspirasi itu atau informasi. Pak Ray, sebetulnya kalau Pak Ray melihat ada apa sih dengan pariwisata Bali untuk sekarang ini? Gimana pemikiran? Terima kasih. Mungkin sambil minum yuk, biar santai dulu lah. Iya Mas Bambang, jadi pertama memang saya tidak membuat statement-statement untuk masalah kepariwisataan sebelumnya Mas. Jadi biar nggak buat gaduh juga sebelum kita
tahu permasalahan dan diskusi ya sama teman-teman pariwisata, terutama yang bergabung dalam Bali Tourism Board ya, dan juga Kadis juga. Oke, setelah kami berdiskusi dan melihat fenomena yang terjadi ya, itu baik isu over tourism, isu tentang masalah okupansi hotel, isu tentang masalah platform digital ya, yang menyangkut terhadap usaha UMKM masyarakat dan termasuk pendirian villa-villa orang asing. Adanya persaingan lah antara orang asing dengan orang lokal. Ada menyangkut masalah OSS juga kemarin perizinan ya. Apa masalah perizinan itu, online single submission itu ya. Itu jadi kita dengar semuanya, termasuk juga pembicaraan tentang masalah itu terjadi tahun 2024 pernyataannya Pak Luhut ya, tentang masalah tourism. Jadi Pak Luhut kan ngomong Bali without culture no more Bali istilahnya kan. Ya, artinya saya tertarik di sana, saya melihat, saya coba menganalisis dulu. Ya, jadi kita tidak mungkin akan mengeluarkan satu statement tanpa kita tahu dulu, biar nggak gaduh lah, karena udah banyak pendapat ya, di mana-mana udah banyak pendapat gaduh. Oke. Setelah saya mendapatkan hal-hal itu dari teman-teman, dari rekan-rekan itu ya kebetulan kami ada rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan jajaran pada waktu itu ya, kami sampaikan ya. Jadi ada beberapa permasalahan di Bali seperti ini, dan yang paling penting yang kami highlight adalah di sana tentang permasalahan Bali ini, dia itu memiliki potensi ya, karena kita DPD itu kan kerjaan kita DPD adalah menggali potensi di daerah ya untuk dibawa ke pusat ya. Jadi bagaimana caranya potensi daerah ini bisa memberikan kontribusi nanti ke pusat. Kalau potensi ini belum tergali, ya kitalah yang menggali, kitalah yang berusaha untuk menggali tersebut di pusat. Jadi tagline itu adalah dari daerah untuk Indonesia. Oke. Ya kan? Oke. Jadi ada suatu pendapat yang sangat saya simpan dengan baik itu pada waktu zamannya Pak Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata tahun 2021, Mas Bambang. Beliau itu mengungkapkan dalam satu media ya, media online, bahwa pada saat itu beliau mengatakan bahwa devisa pariwisata kita itu berjumlah 14 miliar dolar US. 14 miliar. Mungkin 300 triliun lebih lah ya. Nah itu, jadi dari sana 50%-nya itu berasal dari Bali, yang itu disumbangkan semuanya itu ke APBN. Jadi kontribusi Bali itu besar 50% ke pusat. Ya anggapnya kalau 300 triliun ya 150 triliun pada waktu itu ya. Jadi itu hasil pertukaran kurs dan segala macam devisa ya. Tapi ada juga Jogja di sana ya, terus ada juga daerah-daerah pariwisata yang lainnya itu menyumbangkan ya, tapi 50% itu dari Bali. Itu kami pembukaan kami kepada Bu Menteri. Pada Bu Menteri. Terus yang kedua, ya pembukaan kami juga ya menyangkut tentang masalah trade war, world trade war, perang dunia, perang dagang. Oke. Ya, tarifnya Trump. Segala macam. Apakah ini tidak disikapi dengan keterbatasan nanti masalah barang-barang ekspor dan segala macam, apakah tidak diantisipasi menjadi suatu peluang terhadap pariwisata untuk mengatasi kejenuhan ini, kan gitu ya. Tapi kalau sekarang misalnya dengan tarif Trump itu Pak Ray, sudah kelihatan ada pengaruhnya? Nah ini sebelum ada pengaruh dan segala macam udah perang beneran lagi sekarang ya. Nah, itu sebenarnya kan nanti akan ada hal yang menjadi pengaruh itu kan, kalau kurs rupiah turun emang kalau rupiah turun ya alternatifnya mungkin ya istilahnya ke pariwisata itu pasti akan tinggi lagi ke Bali ya. Pariwisata dan juga properti. Tapi kalau melihat ini justru ini menjadi kondisi itu akhirnya bagaimana kita menciptakan peluang maksudnya? Peluang Pak, pertumbuhan itu bisa akan dilakukan oleh pariwisata Pak istilahnya. Itu kita sampaikan, itu nasional ya Pak. Yang ketiga tentang masalah okupansi hotel dengan kaitannya efisiensi yang terjadi. Mungkin kalau di Bali sih sedikit, teman kalau teman-teman di Jawa itu, Pulau Jawa itu banyak yang terjadi ya. Nah itu kami sampaikan seperti itu. Jadi kira-kira
apa yang kira-kira bisa untuk kita diskusikan kemarin. Nah, jadi kalau khusus untuk di Bali kemarin ya, jadi secara tertulis pun dari kementerian sudah sudah memberikan jawaban, dan memang hal ini memang tidak 100% untuk bisa diselesaikan oleh pusat saja, tapi daerah juga harus bisa menyelesaikan. Dan saya lihat di pemerintah Provinsi Bali juga sudah ada bentukan tim, task force-nya sudah ada, mungkin pada waktu zaman Pak Luhut itu juga sudah dibentuk oleh Pak Gubernur dan sampai sekarang. Nah, mungkin sekarang ini tinggal bagaimana koordinasi dan konsistensi daripada law enforcement-nya di lapangan ya, di lapangan. Nah, mungkin di sini juga ya, perlu ada peranan Satpol PP atau kepala desa dan lurah dan kaling kadus di lapangan untuk memberikan informasi dan data. Ini saya rasa kuncinya adalah memang bagaimana evaluasi ini dilakukan atau pengawasan ini dilakukan secara masif. Oke, jadi kalau kita buat, jadi hal apa yang harus kita dahulukan atau prioritas Pak, yang untuk pariwisata yang sekarang kondisi Bali ini yang sudah masuk setengah semester, itu gimana Pak? Apanya dulu? Keamanannya atau hal yang lain atau apa yang bisa? Jadi kalau menurut pandangan kami ya Pak, ya, itu bukan hanya 1 dan 2 menjadi prioritas. Karena di luar daripada masalah kasus pariwisata itu ada traffic jam dan juga ada masalah sampah. Sampah. Ini akan menjadi satu priority. Yang kedua, menata kembali ya di dalam ya. Kalau artinya kita juga harus berhati-hati di sini, bukannya apa-apa ya. Karena kita juga tidak tahu mana yang investasi, mana yang bukan. Di sini investasi ini biar nggak juga salah ya. Jadi menata kembali ya kepada aturan-aturan yang berjalan dan informasi kembali dan mengendalikan Pak sebetulnya. Sebenarnya kalau pariwisata itu ya kalau kita lihat isu di Bali ada okupansi hotelnya besar tapi tamunya datangnya okupansinya turun, tamunya banyak segala macam. Itu mungkin ada beberapa faktor, bukan hanya masalah penempatan villa. Tapi kalau villa itu memang ditempati oleh yang memiliki memang masyarakat lokal, sebenarnya kan tujuan pariwisata seperti itu, Pak. Iya. Tujuan pariwisata adalah membangun kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kerakyatan. Ya. Betul. Masalahnya peluang ekonomi kerakyatan inilah yang memang harus dijaga. Prioritasnya di dalam hal itu, investasi 10 miliar itu dianggap terlalu kecil, Pak. Yang menjadi PMA. Teman-teman menyatakan seperti itu. Terlalu kecil ya? Ya, ini memang harus diadvokasi ke pusat ya, dengan Kementerian Investasi, itu juga dengan Presiden juga ya, tentang masalah itu. Kalau perlu itu dinaikin dulu. Itu mungkin hal yang pertama. Ini itu di luar sampah sama traffic ya, Pak. Iya. Itu dilakukan dulu. Ya. Nah, jadi kalau itu belum dilakukan, investasi yang ada itu memang akan masif lagi. Dan yang kedua, di dalam rapat kemarin itu juga diperkirakan pertumbuhan investasi itu lebih cepat, Pak, dari pertumbuhan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga Bali ini harus menentukan satu konsep jumlah maksimal tamu yang memang berkunjung ke Bali. Oke. Jangan menjadi satu explore tourism, tapi tidak ada analisis dalam supply dan demand. Jadi bahasanya ugal-ugalan semua masuk. Jangan sampai terjadi sekarang peristiwa seperti di Barcelona, Pak, Spanyol, Portugal dan Italia. Over tourism, mereka protes warga, Pak. Ya, jadi kita tidak menganut suatu sistem ambisius, ekonomi ambisius, Pak, di sini ya. Ya, mungkin kalau masalah sosial itu harus kita tumbuhkan lagi, kapitalis investasi ini dikendalikan. Kita takutnya istilahnya sekarang ini ada ekonomi ambisius di Bali yang kita tidak tahu ya, sehingga mereka tidak bisa dikendalikan ya, nilai investasi umpama, dan investasi itu mungkin bisa direm. Mungkin ada istilah moratorium yang dikatakan Pak Luhut, apakah itu diterima apa tidak kan kita belum tahu di pemerintah daerah. Mungkin ada moratorium di selatan, mungkin bisa dioper ke utara atau kemana kan, itu kan moratorium pembatasan ya, artinya pemerataan, Pak. Ya, ini saya rasa akan menjadi satu prioritas di pemerintah selain daripada pengawasan yang ada. Kalau pengawasan untuk orang asing, saya rasa itu automatically di bawah itu akan akan secara keberlanjutan itu saya rasa juga masih bisa berjalan. Tapi permasalahannya kadang-kadang juga orang lokal juga memanfaatkan orang asing untuk hal seperti itu. Kami mendengar juga salah satu bidang itu arsitektur, Pak.
Arsitektur. Iya, itu kadang-kadang itu arsitek itu orang-orang bule Malah semua. jadi luar. Iya. Lebih tahu dari arsitektur Bali malah. Dan kita mengalami suatu distorsi tentang masalah arsitektur Bali sekarang ya. Menyangkut ke masalah. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, itu dari segi pengawasan mungkin yang lebih intens. Dan yang kami khawatir, Pak, kalau ini tidak tertangani dengan cepat ya, dan kita menuju kepada kategori ekonomi yang ambisius. Ambisius itu dalam artian ya masuk aja terus ya, tanpa ada kemendalian. Itu pasti akan terjadi resesi dan depresi, Pak. Resesi dan depresi. Depresi itu saya rasa sudah, karena semua orang udah bicara masalah ini gimana, ini ada persaingan, terus ada tembak-tembakan, kok orang bisa bawa senjata ini, dan ekonomi kita itu sewa motor udah disaingin oleh dia segala macam ya. Dan ada pertanyaan, Mbak, satu hal itu kemarin, apakah saya masih bisa beli tanah di tempat saya? Ya, nah itu juga kita itu fakta. Ya. Dan kasus kebudayaan kita distorsi. Nah, umpama contoh Pak sekarang itu ada kasus Vin dulu, ada kasus Atlas dulu, ya. Ya nggak tahu itu nanti penyelesaiannya seperti apa, kita juga belum jelas ya. Ada kasus BTID juga kan seperti itu ya. Nah ini kita juga belum ada kejelasan hal-hal seperti itu. Ini juga menjadi PR penting ya. Nah, karena Bali itu menurut saya seperti Pak Luhut bilang ya, Bali without culture no more Bali, ya kan istilahnya. Jadi kalau kebetulan saya kemarin melanjutkan studi, saya lihat di sini ada culture capital, Pak. Culture capital. Ya. Ini menarik, Pak. Culture capital itu kita seolah-olah bukan hanya mengkapitalisasi uang. Materi uang ya. Jadi kalau kita memberhalakan uang aja sebagai aset, itu berkarakter fetisisme gitu istilahnya ya. Ya kita akan mengarah kepada satu ekonomi ambisius nanti. Aku pengen ngulik itu, Pak. Ya. Kayaknya kita ngeteh dulu deh. Ya silakan dulu deh. Kita nanti ngobrol lagi lah tentang itu. Silakan ya. Nah, terus gimana Pak Rey? Jadi apa? Kapitalisasi ekonomi itu ekonomi atau material lah, uang lah ya. Uang bahasanya. Gimana itunya konkretnya ya, atau penjelasannya? Ya kalau itu sebenarnya hanya memikirkan profit aja Pak dia. Ya profit, dia nggak mau lihat segala macam, dia lupa bahwa yang aset atau kapitalisasi itu ada lagi selain kapitalisasi ekonomi Pak. Ada kapitalisasi sosial, ada kapitalisasi budaya. Makanya saya berkali-kali ngomong masalah culture capital. Itu adalah potensi Bali, Pak. Tapi bukan hanya Bali, not just Bali, ya. Karena yang penghasil devisa bukan hanya Bali, dari pariwisata budaya, ada Jogja lagi, Pak. Ada Toraja, dan ada daerah-daerah lain lagi banyak yang menyumbang 14 miliar dolar US dulu tahun 2021. Ya kalau sekarang katanya sih 44% kita menyumbang, berarti ada penurunan devisa yang kemarin disebut-sebut itu. Nah itu saya ungkap Pak di dalam rapat kementerian dan sidang paripurna di DPD, karena itu merupakan potensi yang memang bukan hanya Bali. Culture capital itu seluruh Nusantara punya Pak. Ya, jadi dia modal budaya itu semuanya punya. Cuman permasalahannya pemerintah pusat ini ya tidak sepenuhnya memahami atau juga mengakui sumber daya alam yang tidak berwujud atau intangible ini sebagai sesuatu aset yang yang berarti. Sebenarnya Indonesia ini kaya Pak. Betul. Saya sampaikan pada waktu itu. Indonesia itu kaya, memiliki 2 sumber daya alam. Sumber daya alam yang berwujud, ya silakan ada tambang, ada emas, ada nikel, apa segala macam. Dan sumber daya yang tidak berwujud. Intangible. Tapi Bali bukannya memang sudah sangat kental bandnya bahwa Bali kulturnya memang Bali, Jogja itu sudah kulturnya sudah kuat, dan kemampuan daripada sumber daya yang tidak berwujud, intellectual capitalnya ini, modal budayanya ini sudah bisa memberikan sumbangan kepada devisa negara, Pak.
APBN itu artinya sudah ada transformasi secara material. Nah, itu sumber daya itu. Tapi kalau mengkritisi bahwa ada kekhawatiran Kak, itu akan hilang, akhirnya justru tadi dengan capital ekonomi tadi itu, akhirnya apakah budaya akhirnya seharusnya tuh budaya mensupport ekonomi atau ekonomi yang makan budaya? Ini kalau pemandangan Pak Rek, saya lihat kan Pak dia juga melihat itu, akhirnya ada semacam budaya itu harus mengendalikan ekonomi, Pak. Budayanya harus mengendalikan ekonomi. Karena ekonomi itu bagian daripada kebudayaan, ya. Itu kalau kita melihat ya bukunya Prof. Mantre kayak LPD, Pak ya. LPD itu kenapa dia harus namanya kelembagaan? Karena dia menggunakan logika institusi kelembagaan, ada nilai, ada norma, ada pengetahuan. Sehingga LPD itu perkawinan ya, integrasi antara nilai tradisi, modal budaya dengan manajemen modern, Pak. Camelsnya itu. Jadi lahirnya itu bukan hanya profit, tapi juga benefit. Itu namanya hybrid. Nah, hybrid inilah yang tempo hari bulan Januari kalau nggak salah Pak Prabowo kan pernah menyatakan, presiden kita, bahwa Indonesia ini menganut sistem ekonomi campuran. Ya, jadi ini juga kita jangan terjebak ya. Nah, teman-teman juga jangan terjebak bahwa di dunia ini bukan hanya satu sistem yang kita kenal, Pak, kapitalis, tapi ada beberapa sistem, Pak. Ekonomi tradisional itu masih dipakai, Pak, sekarang. Bisa minyak ditukar sama alat perang. Oh, iya. Ada pertanian, kedelai ditukar sama pesawat. Nah, itu barter, Pak. Ya, barter itu tradisional ya? Tradisional. Ada sistem ekonomi terpusat, terpimpin, itu ada negara komunis, negara sosialis kan gitu istilahnya kan ya. Ada juga ekonomi pasar, kapitalisme, itu Amerika punya. Nah, ada juga ekonomi campuran yang menggabungkan satu sama lain, yang tidak menghilangkan identitas. Ya kayak di Bali itu sendiri, Pak. Di Bali sendiri. Dan juga ada ekonomi agama, Pak, kayak syariah. Jadi itu sistem ekonomi yang kita anut di dunia ini semua. Jangan hanya pikirannya kapitalisme. Ya, jadi pembangunan ini di Bali yang saya bilang itu kita perlu ada brand dalam pembangunan kita sendiri. Prosperity and happiness, Pak. Prosperity, pertumbuhan kita penting, Pak. Happiness, trita karana, Pak. Gimana kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan cara menempuh 3 jalan menuju kebahagiaan, kan begitu, Pak. Itu kan harus kita ngerti lah di sana. Tapi kalau sekarang faktanya gimana, Pak? Menjauh atau justru kita sudah on the track atau masih banyak PR? Kalau saya tidak berani menjustifikasi bahwa itu menjauh dan segala macam, tapi kelihatannya teman-teman depresi nih, Pak. Persis depresi. Ngeluh semua. Berarti ada sesuatu hal yang memang tidak terjangkau dengan konsep-konsep awal. Dan ada kekhawatiran adanya distorsi ini menjadi suatu pergeseran, Pak, kepada pariwisata yang masif. Kita takut kayak Hawaii, Pak. Jadi kalau Hawaii itu orang lokalnya udah menjadi orang pendatang di sana, Pak. Karena investasinya dengan banyaknya sekarang ya investasi yang masuk. Sekarang kan juga ada besar ya, jadi ya ada investasi masuk Nuanu, Mama. Dia ada 2,4 triliun masuk ya. Dia properti untuk menjual apa segala macam. Otomatis harga pasar itu akan naik, Pak, di Bali. Dan otomatis semakin jauh masyarakat Bali nanti untuk bisa membeli tanah di kelahirannya dia sendiri. Nah, nanti kalau dalam hal ini ada budaya global dan segala macam, culture capital kita pasti akan tergerus, hilang. Potensi utama kita akan hilang. Ya. Ini bukan hanya terjadi di Bali, akan terjadi di mana-mana nanti kalau dia tidak tanggap. Nah, akhirnya apa yang harus? Banyaklah sekarang kejadian-kejadian ya. Dalam artian wacana kan. Ada Bali menjadi daerah istimewa, ada otonomi khusus dan segala macam ya kan. Sebetulnya pembicaraan Bali menjadi otonomi khusus segala macam sudah lama loh. Teman-teman kita yang lama itu sudah pernah perjuangkan, tapi kenapa nggak berhasil? Tapi kalau kita lihat benang merahnya, ya masalah otonomi khusus ini di Indonesia ya, kayaknya harus perlu darah lah itu, Pak. Nggak mudah lah itu ya. Itu sulit ya. Baru dengar kata itu pasti dicoret, saya yakin. Iya betul. Dan ini kan makanya saya ini kenapa bukan hanya Bali, ini masalahnya culture capital ini mungkin harus dipunya semua hal ya. Mungkin kalau Jogja itu bisa dikendalikan oleh beliau, oleh Sultan tentang pembangunan, kecepatan pembangunannya, supply dan demand. Nah, kita di Bali ini belum bisa mengendalikan ya.
Karena kelihatannya udah agak kenceng banget ini, apa namanya, kemajuan prosperity-nya kenceng banget. Tapi sumber dayanya ini yang tidak berwujud ini akan tergerus segala macam. Ini harus ada upaya-upaya. Ya kayak kemarin ada tokoh-tokoh kita banyak, ada tokoh nasional berbicara. Pak Tantowi Yahya juga bicara kan, istilahnya daerah istimewa. Ya mungkin beliau bisa menyuarakan juga itu di pusat ya. Itu nggak mudah juga ya, apalagi ada satu organisasi seperti itu ya, mungkin ya silakan. Nah ini memang kita melihat di sini harus lebih jelas. Ya kalau kita lihat ada undang-undang, mungkin undang-undang kebudayaan atau pemajuan kebudayaan, itu banyak perlindungan yang sudah ada. Itu mungkin bisa dijadikan istilahnya kayak mini-mini otonomi lah. Kan ada perlindungan untuk warisan budaya tak benda, mama ada warisannya. Itu harus apa namanya? Harus konkret lah ya. Karena apa? Kita bukan bicara masalah, saya katakan antara budaya dan agama itu pasti beda, Pak. Clean Force itu udah bicara seperti itu. Jadi potensi kita itu ada di budaya. Budaya itu ada satu apa ya, Pak ya? Peradaban ya, Pak. Cara way of life-nya dia di sana ya. Kalau agama itu kan simbol ya, simbol-simbol dan yang memberikan apa simbol-simbol segala macam kan seperti itu. Nah ini potensi ini kan banyak di Indonesia sebenarnya yang ada. Mungkin kayak teman-teman di daerah lain mungkin dia setengahnya pakai tambangnya, setengahnya lagi dia pakai apa namanya untuk sumber daya alam yang tidak berwujudnya dia. Sehingga dua potensi di jalan luar biasa cepat banget itu Pak jadinya pembangunan segala macam. Nah inilah disinilah di Bali ini memang diperlukan sesuatu hal yang oke, kalau memang belum otonomi khusus ada konsistensi di dalam tim penegakan dan pengawasan serta permohonan-permohonan istilahnya perlakuan-perlakuan terhadap undang-undang yang sifatnya khusus juga. Nah, mama kalau investasinya ya investasinya lebihin dong sedikit ya atau direm dulu untuk sementara waktu yang mana menjadi negatif list umpamanya itu negatif list. Jadi OSS itu bukan general kepada semua positif, tapi mungkin ada negatif list ya. Nah, karena yang kita jaga tuh apa? Kalau Bali itu hanya studi kasus saya lihat. Ini akan terjadi di mana-mana nanti ya. Jadi istilahnya di sini harus pengendalian investasi itu berdasarkan supply dan demand. Ya, mama masalah supply dan demand-nya tenaga kerja. Betul. Ya, terus supply dan demand-nya apa? Kebutuhan-kebutuhan, pokok-pokok makanan, food and beverage-nya segala macam. Nah ini, jadi harus ada kuncinya pertama kali ya saya lihat ya seperti rekomendasi itu ya task force yang memang ada yang bertugas untuk pengendalian sementara ini. Dan ini harus tight dia harus kuat harus mengendalikan dan mengawasin itu ya Pak Ray maksudnya. Ya ini yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi begitu investasi banyak nilai tanahnya meningkat. Nah, kalau saya sekarang juga lihat ini waduh ini kalau ini begini nanti lama-lama orang mau tinggal kita mau tinggal di tempat kita sendiri susah Pak. Daya belinya udah nggak bisa. Nggak bisa. Itu fenomenal jadi omongan anak muda sekarang Pak Ray. Iya. Nggak bisa kita beli lagi tanah sendiri kalau begini harganya terlalu mahal. Tapi saya nggak tahu apakah Anda bagian dari itu. Tapi kayaknya kita ngeteh lagi deh Pak. Tapi pada prinsipnya kita sepakat bahwa memang kita harus jaga pariwisata kemudian budaya. Ini budaya sebagai potensi Pak, sebagai aset. Proses sebagai aset. Dan ini yang terus anggota DPD juga akan memperjuangkan itu. Kita berapa kali kita bicara di tingkat nasional seperti itu. Ya, karena ini untuk keberlangsungan pariwisata Bali dan budaya Bali dan tanah Bali. Ya, dan secara Nusantara juga istilahnya yang memiliki culture capital. Oh, sana dia. Bali harus memulai sebelum kejadian seperti tempat-tempat lain. Jangan sampai depresi dan resesi. Jangan sampai depresi dan resesi berkelanjutan gitu kan. Ya. Kita ngeteh lagi nanti. Aku lebih lagi mau pengen tentang ini juga rame tentang pendidikan. Oh ya silakan. Ya. Nanti kita kaitkan juga apa isu-isu apa sih sebetulnya yang mencuat di Bali. Ya betul. Ada ya. Ya. Gitu. Nah, kita lanjut Pak Ray. Jadi kalau terkait dengan pendidikan, kan kalau sekarang ini pertama tentang ini deh yang baru sejalan ini adalah sistem penerimaan siswa baru misalnya SPMB kemarin. Kemudian ada juga tentang kemarin kalau tidak salah sertifikasi guru menjadi intensi juga Pak Ray menerima audiensi. Insentif guru juga itu ya. Guru gitu ya.
Terus kalau di Bali secara umum apa Pak highlight kita kalau terkait dengan pendidikan bidang pendidikan, kemudian nanti dengan sistem pendidikan, nanti kita lari ke undang-undang yang sekarang kayaknya. Iya. Ya, ini getol banget nih kalau ditempel nih kan. Oke, nah jadi gimana pandangan Pak Ray terkait dengan pertama lah dulu sistem penerimaan murid baru lah. Oh iya. Ya. Hal yang sekarang ini lagi, ini kan bulan Juni-Juli ini udah masuk. Lagi sibuk ini semua ya. Mungkin masyarakat juga pengen tahu. Oke, Mas. Bagaimana perkembangannya, Pak? Ya, ini terima kasih nih Mas Bambang nih. Mumpung itu ya, saya sekalian aja untuk mensosialisasikan. Kan kebetulan ya kemarin kita juga menerima tugas untuk menyerap aspirasi tentang pemberlakuan sistem penerimaan murid baru ini, Pak, yang dari menteri yang baru ini juga. Ya ada beberapa hal ya Pak, di sini ada sampai poin H ya, mungkin ini sedikit saya baca aja biar lebih jelas ya. Di sini ada menyangkut tentang persyaratan penerimaan murid baru yang disiapkan oleh pemerintah daerah, itu loh Pak ya. Kriteria jalur penerimaan murid baru. Nah, terus daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru. Ya. Terus habis itu jangka waktu pelaksanaan penerimaan murid baru. Terus mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru. Jadi secara secara aplikasi yang dikembangkan oleh daerah. Jadi harus ada aplikasinya juga ya. Nah, habis itu ada larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan murid baru. Nah itu, jadi tata cara pemantauan dan evaluasinya seperti apa harus dijelaskan. Dan yang selanjutnya yang terpenting adalah tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal atau pelaporan pengaduan yang dibuat. Nah itu harus ada pengaduan tersentralistik. Jadi mungkin bukan di sekolah lagi yang menerima, sekolah itu menerima aturan aja dia, tapi ya pengaduannya itu mungkin diselesaikan di tingkat dinas segala macam. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin kita sudah sosialisasikan kepada setiap guru ya. Ini kan mungkin bukan hanya zonanisasi ya. Ada juga bagian-bagian prestasi dan segala macam. Ya, ini bagian daripada pengembangan daripada sistem pendidikan Merdeka Belajar ya menjadi sistem Merdeka Belajar nasional yang memang dikembangkan oleh kementerian sekarang. Dalam bentuk-bentuk seperti itu ya, makanya penjurusan itu juga akan dikembalikan lagi, ada IPA IPS ya seperti itu. Terus ada juga jalur-jalur prestasi yang lebih dipertimbangkan, bukan hanya saintek kan. Dan juga pembelajaran coding dan pembelajaran AI kemarin saya lihat juga itu masuk kepada ekstra kurikuler ya. Nah ini yang menjadi yang menjadi perhatian dari kementerian ini sekarang. Dan juga biar kita ketahui pendidikan itu sebenarnya bukan hanya diurus oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah aja sekarang. Jadi kalau SD negeri, SMP, SMA negeri ya itu memang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dia sekarang Pak Prof Mukti. Nah terus kalau perguruan tinggi sekarang itu termasuk sekolah Garuda Mas ya. Sekolah Garuda. Nah, itu diurus oleh Pendidikan Tinggi dan Saintek. Itu sekolah Garuda itu kan dari SMP sama SMA dan universitas. Jadi sekolah Garuda itu gunanya nanti untuk mengakses 100 universitas terkenal di dunia. Dia sudah pakai beasiswa semua itu. Itu yang ngurus bukan Disdikdas. Bukan Disdikdas ya. Terus ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini kan untuk orang-orang ya 3T yang terpencil, yang masih miskin itu dari Kementerian Sosial. Ada juga sekolah yang berbasis agama, kayak madrasah. Kalau di Hindu sekarang yang baru itu Widyalaya namanya. Itu Departemen Agama. Nah, jadi kita ketahui lah seperti itu ya. Nah, ini jadi kalau kita bicara masalah SPMB sekarang ya seperti itu tadi. Jadi ada beberapa syarat yang memang harus diikuti ketentuannya yang oleh rekan-rekan di daerah maupun provinsi tentang ketentuan yang sudah diberikan oleh kementerian.
Dan juga tidak tertutup kemungkinan di dalam konteks aturan tersebut untuk membantu pihak swasta. Ya, mungkin masalah kalau ada yang nggak dapat di negeri, mama ke swasta ada biaya pembangunan apa segala macam itu udah. Nah kemarin kita lihat di ini apa namanya di dalam diskusi kemarin ya kita seluruh Kabupaten Badung ya. Ya permasalahannya kemarin ya banyak juga Pak Kadisnya nggak hadir apa segala macam ya kita susah juga ya apa yang hal yang memang kita berikan apa arahan itu bisa diterima dengan baik apa tidak dan kita juga mengadvokasi ke pusatnya juga akan sulit ya kemarin kita sudah mendengar dari beberapa kabupaten yang memang langsung mengirim apa namanya ya artinya pejabat yang memang lebih kompeten lah untuk menerangkan itu masalah swasta ini dan lebih ke apa Pak? Apa yang menjadi? Jadi istilahnya di Badung itu sudah baik sekali Pak ya. Jadi dari uang pembangunan itu dibantu dan jadi orang yang masuk swasta, termasuk di Denpasar sudah. Oh. Jadi swastanya itu juga ada peran dibantu oleh pemerintah daerah. Ya. Oh. Ya ada beberapa daerah yang belum ya. Mungkin dari Gianyar juga belum segala macam ya. Jadi istilahnya dia ikut berperan juga di dalam pendidikan nasional. Daerah-daerah lain juga belum. Nah ini mungkin kita perlu kita perlu advokasi atau kita juga perlu memberikan saran kepada pemerintah daerah ya untuk bisa melakukan hal seperti itu ya termasuk juga provinsi mungkin nanti ya kan banyak SMA swasta juga ya, kejuruan swasta juga banyak ya bisa membantu seperti itu swasta juga punya peran karena sekarang antara guru swasta dan guru negeri udah nggak ada bedanya swasta juga bisa nyari P3K Pak sekarang. Oh gitu ya. Dan undang-undang redistribusi itu kan kemarin kita yang advokasi juga kepada menteri, teman-teman di DPD semua. Jadi perpindahan antara swasta yang sudah P3K itu sudah diatur dengan baik dia di sana dan memindahkan guru juga tidak dengan bukan hanya pertimbangan pribadi tapi ada beberapa kriteria yang memang harus diikuti oleh bos-bosnya lah, kepala daerahnya atau dan ya itu hal yang sangat yang sangat fleksibel dan yang kedua juga kan sebetulnya guru-guru ini kemarin diusulkan dari seluruh Indonesia waktu rapat kerja dengan Menteri Pak Prof. Mufti. Bagaimana Pak insentif ini langsung aja ke rekening guru bukan ke rekening pemerintah daerah lagi ya disetujui oleh semua provinsi. Okay. Pak Menteri sangat respon dan langsung menerapkan hal itu. Dia eksekusi? Ya, eksekusi. Langsung. Ya. Tapi memang kemarin kita ngecek lagi, ya. Kita ngecek lagi, memang belum merata. Maksudnya belum merata, tapi belum semua. Ya, kami juga kemarin berkonsultasi kepada komite lagi seperti itu. Ya, ternyata seluruh Indonesia juga sama hal itu. Nah, terus memang sudah ada komunikasi lagi mungkin dari Komite 3 ke Kementerian dilaporkan segala macam. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu Pak kemarin tuh ya. Sudah ada cair. Mungkin itu masalah administrasi kan baru ya Pak. Iya, oke. Ada yang belum belum ini. Mungkin administrasi tapi udah cair. Mungkin yang belum terakomodir cuman masalah ini aja antara pembebanan antara gaji dan insentif itu dijadikan satu. Nggak terpisah seperti sekarang. Pak Rey, saya menarik dengan sekolah kalau Widya Laya. Iya, kalau yang di Hindu Widya Laya. Yang kita di Bali Widya Laya. Apa yang harus kita dorong supaya Widya Laya ini pemahaman masyarakat juga itu satu ya. Dan juga masalah sarana dan prasarana sekolah dan juga guru ya. Tantangan kita di Widya Laya itu ya Pak. Widya Laya itu bisa negeri, bisa swasta dia. Oh, ya. Cuman kita harapkan dua-duanya juga bisa jalan ya. Di Widya Laya itu ada kesan di masyarakat itu istilahnya, ini sekolah mau jadi pemangku gitu. Jadi bukan salah perspektif. Karena pemikirannya ini sekolah agama. Sekolah agama gitu. Oke lah, kayak Santo Yosef lah Pak istilahnya. Ya itu kan memang sekolah yang dari berbasis yang kepemilikan yang berbasis agama, pembelajarannya kan memang pembelajaran umum, ya mungkin tambahan pelajaran agama yang lain jamnya lebih dilebihin. Jadi Widya Laya ini sebetulnya ada potensi di dalam penambahan mata pelajaran. Ada 3 mata pelajaran, ya penambahan jam agama, kebudayaan Pak, terutama kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Bali ini selama aja ya.
Ya mungkin kalau Hindu di sini kan sama Hindu Keharingan di itu kan beda ya Pak ya. Ya, jadi itu diperkuat untuk memperkuat kebudayaan daerah sebenarnya. Dan masalah yoga Pak. Yoga. Ya. Jadi sebetulnya Widyalaya ini tidak lain dan tidak bukan seperti hal-hal yang kita pikirkan. Ini sebenarnya untuk menjawab tantangan human capital mungkin 30 atau 50 tahun mendatang. Sudah ada contoh yang di Bali yang ada Pak beberapa, cuman belum lama ya. Mereka ada di Kabupaten Badung ada Pak, di Gianyar ada Pak. Di Gianyar itu di Taru Pak, Widyalaya Madya Taru, yang sekarang juga minta bantuan kepada Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati juga bisa nonton sekarang ini untuk akses daripada transportasi menuju ke sananya. Ya, karena juga ada sekolah-sekolah negeri yang akan transportasi ya. Jadi sebenarnya Widyalaya ini memiliki suatu visi dan misi ya di dalam membuat akhlak anak-anak nanti Pak. Ya. Nah itu. Dan yang selanjutnya yang terpenting yang saya kasih tanda kutip ini Pak Bambang dan teman-teman di Kompas atau di media. Widyalaya ini sama seperti perlakuannya sama seperti hal-hal yang ada di sekolah umum ya. Kayak sekolah umum kan masih bisa dibantu oleh pemerintah dan segala macam. Yang kami harapkan Widyalaya ini Pak Gubernur, Bupati dan Wali Kota membuat dukungan Widyalaya berupa perda daerah, penterjemahan dari PMA Peraturan Menteri Agama Nomor 20 2024. Ya. Jadi di sini tidak ada kecemasan ya satu sama lain tentang masalah guru ini berstatus di guru Departemen Agama di Kementerian Pendidikan dan segala macam ya. Jadi tidak ada kecemasan seperti itu. Widyalaya itu ya sama seperti yang ada di pesantren dan teman-teman di Kristiani sekarang itu ya mereka juga bos juga dapat Pak. Nah jadi ini artinya perlu ada satu konservasi seperti ini, program seperti ini untuk menjaga potensi daripada culture capital, aset kebudayaan kita. Karena ini suatu konsep di dalam kehidupan ya yang memang memanifestasikan dalam penghidupan. Ya, ini akan menjadikan satu kompetensi yang sangat unggul dan sulit ditiru, Pak. Dan tidak mungkin dikopi. Mas Bambang pernah dengar nggak program 10 Bali Baru dulu? 10 Bali Baru. Nah, pariwisata. Pernah dengar nggak secara nasional? Iya. Pesona itu? Ya, bukan 10 Bali Baru, membuat 10 Bali Baru. Buat 10 Bali Baru. Jalan apa enggak itu? Makanya, Pak, nggak mungkin bisa jalan karena budaya itu nggak bisa ditiru, Pak. Nah. Sulit ditiru, langka, ya. Dan spesifik, dan diferensiasi berbeda. Kalau itu dimiliki oleh 38 di Indonesia di provinsi ini, gila nggak ini sebenarnya? Ya, bisa ngalahin semua Pak itu. Ini Balinya studi kasus saja. Iya. Studi kasus saja. Inilah namanya Nusantara Pak. Inilah Bhinneka Tunggal Ika ini. Ini sebenarnya di sana. Jadi dipakai sebagai potensi. Ini tugas DPD yaitu membangun satu potensi daerah yang diangkat menjadi value tambahan. Bahkan sampai ke nasional tambahan. Iya. Dan kemarin saya udah bicara begitu. Ya nggak usah lah ngomong yang inilah. Kita ngomong bahwa kita punya potensi aset budaya. Bayangkan ini. Ya. Jadi budayanya Anda tuh nggak bisa disamain sama budaya kita. Anda punya keunikan. Jadi istilahnya ya sekarang kalau kayak di Sumba Pak ada Nihi, Watu, ada satu malam 80 juta, 20 juta apa enggak gini tuh istilahnya. Itu culture capital, Pak. Ya, masyarakat senang, investasi jalan, ya kan? Tapi memang pekerjaan rumahnya ini harus disadarkan masyarakatnya juga. Masyarakatnya. Dan juga pemerintah daerahnya. Dan negara juga mengerti bahwa ada sumber daya alam yang tidak berwujud, yang memiliki potensi yang sama dengan sumber daya alam yang berwujud. Jadi dan ini ya kalau itu bisa berjalan, itu tadi dari kehidupan dan penghidupan sudah pasti. Masih jalan. Dan ini bukan masalah istilahnya, ya kita tetap ini dalam satu kesatuan lah Pak ya, satu kesatuan yang ada, karena kita memang juga Bhinneka Tunggal Ika ya, diperlukan pengaturan-pengaturan khusus untuk ya menjaga, melestarikan dan mengembangkan. Jadi nggak kesulitan nanti di provinsi-provinsi itu, terutama di Bali, untuk mengatur hal-hal yang diatur oleh pusat. Umpama ini investasi harus di stop dulu dong. Nah bagaimana caranya memiliki kekuatan hukum untuk mengatur atau menyetop sementara atau memberikan pendapat bahwa nilainya ditambahin aja atau gimana seperti itu. Ada juga pendelegasian umpama ya, ada imigrasi.
ada kepolisian dan ada Satpol PP secara bersama. Mungkin kalau ada hal yang pelanggaran terhadap orang asing duluan, itu ada yang bawa senjata segala macam tuh. Nah, umpama bagaimana istilahnya masyarakat ini bisa untuk sebelum imigrasi datang itu ya bisa untuk melakukan koordinasi seperti itu. Jadi wah, ini menarik. Jadi memang lagi-lagi membentuk karakter bangsa itu ya dari salah satunya dari budayanya yang kuat. Budaya yang kuat. Budaya yang kuat itu akan memberikan kehidupan dan penghidupan. Dan DNA kita kan memang culture, Pak. Art and culture. Itu Pak Jokowi pernah bicara begitu, Pak. Itu sebenarnya udah bisa datangkan penghidupan, Pak. Contohnya di Bali, Pak. Cuman sayangnya penghidupannya orang Bali nggak bisa beli tanah di tempatnya sendiri. Ini warning. Ya karena sulit ngaturnya, ada benturan ke sana, benturan ke sini ngaturnya. Makanya perlu ada pengaturan khusus. Tidak ada kata terlambat kan, Pak? Nggak ada, Pak. Ini ya, dan wacana juga baru muncul kan? Betul. Ya. Sadar mungkin tahu dengar sekarang baru ini maksudnya. Nah, sedikit terlambat tapi tidak ada kata terlambat. Kita eksploitasi intelektual ya. Konsep-konsep atau definisi-definisi yang menyesatkan. Kita sekarang eksploitasi secara intelektual bahwa kita menyadari bahwa studi kasusnya kebenaran di Bali ditemukan seperti ini. Oh, kita juga di wilayah lain, di pulau lain, provinsi lain punya hal seperti ini, Pak. Kita punya kebudayaan, Pak. Kebudayaan ternyata sekarang Banyuwangi ada penglukatan, Pak, segala macam, ada ruatan apa. Terus di bawah ada apa? Saya rasa ini kan kalau ini ada istilahnya pengaturan secara khusus. Orang sudah mulai melihat di dunia ini. Orang sudah tahu Indonesia itu adalah kekayaan budaya luar biasa. Begitu dunia mengalami perang dagang, perang rudal, menyebabkan depresi dan krisis, datangnya kemana? Ya, mungkin nilai rupiah bisa turun, dolarnya naik, datangnya kemana? Datangnya dia lihat tempat yang memang wellness-nya. Dia mencari sesuatu yang memang refresh, Pak. Memberi ketentraman, kebahagiaan. Itulah pariwisata budaya mencari celah di dalam tingkat konflik depresi yang tinggi, Pak. Di sana peluangnya dia. Ya, harus kita pikirkan bareng-bareng, harus kita bergandengan tangan begitu ya, Pak. Karena Bali ini jadi studi kasus, jadikanlah perlakuan yang memang bisa mengendalikan ini dengan baik. Sehingga menjadi percontohan-percontohan di daerah lain seperti itu. Jadi tujuannya membuat masyarakat happy. Ya. Prosperity and happiness. Nah, kalau happiness kan salah satunya ada healthy-nya, Pak. Ada kesehatan. Nanti kita bahas kesehatan ya, Pak. Ya, oke. Masalah kesehatan ya. Masih ada waktu kita sedikit. Kita kesehatan lagi rame-ramenya juga di Indonesia ya. Ngetek lagi kita, Pak. Ayo. Oke. Kita lanjut nih, Pak Roy. Jadi kalau memang happy ya harus salah satunya harus sehat dulu. Betul. Gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi salah satu yang membidangi adalah memfokus terhadap kesehatan juga terhadap masyarakat, Pak. Pak Roy, kalau boleh tahu bagaimana dengan isu tentang kesehatan? Apa yang menjadi highlight kita? Dan mungkin kalau dulu ya zamannya kita ya Mas Bambang ya, zamannya saya mungkin kalau makan apa segala macam masih ditakar. Kamu jangan dihabisin dong, kasih dong untuk kakakmu lagi, untuk tambah saudara lagi ya. Kalau sekarang kan enggak, mau beli apa, Gojek udah jalan segala macam enggak terkontrol ya, karena ada gadgetnya segala macam dia udah nggak terkontrol. Nah itu. Yang kedua itu masalah ya mungkin ada peraturan-peraturan kementerian yang memang dianggap kurang pas dengan teman-teman profesional kedokteran ya, baik fakultas. Ya kita melihat rame ini ya. Rame ya, sekarang kan ada guru besar di UI apa di mana lagi itu ya ada ya yang menyampaikan pendapat-pendapatnya segala macam. Ya mungkin paradigmanya ini kita bisa melihat gimana tentang masalah kesehatan di Indonesia, gimana tentang masalah kesehatan di tetangga kita di ASEAN, dan gimana kesehatan kita di tingkat global.
Kalau tetangga kita kan seperti Singapura itu pernah dia mendapatkan julukan the best hospital atau the best doctor ya, in the world ya. Sampai Amerika itu, dokter Amerika itu membaca, menganalisa itu, mengirim ke Singapura. Di sana ya mungkin karena biaya juga murah tapi akurasinya tepat. Sekarang Malaysia lagi, yang setahu kita juga Malaysia juga dulu mahasiswanya banyak untuk kuliah di Udayana ya. Sekarang malah dia bisa mengimbangi Singapura ya. Nah ini mungkin ada fenomena ini menjadi satu persepsi di masing-masing orang, baik itu di dalam tataran kebijakan dari pemerintah dan juga kebijakan di dalam di dalam profesinya dari guru besar. Nah ini kita coba menyerap aspirasi, baik itu rumah sakit dan segala macam. Termasuk juga masalah dokter-dokter residen ya. Banyak juga dokter-dokter yang nyari spesialis itu yang residen itu bermasalah. Dan juga ada usulan untuk masalah residen ini supaya digaji oleh oleh rumah sakit, ya, dikasih insentif oleh rumah sakit. Bukan malah justru residennya mengeluarkan miliaran rupiah. Nah, terus kan ada peraturan juga, ada wacana juga Pak Menteri untuk memberikan mereka masih tetap bekerja atau segala macam itu kan. Nah ini menjadi polemik semua. Kita coba untuk menampung. Kemarin kita menampung di Bali ya. Di Bali itu rekan-rekan guru besar dan dari pendidikan fakultas kedokteran juga sangat responsif ya. Sangat responsif. Malah suatu hal istilahnya ya perdebatan ini harus segera diakhiri ya. Dan juga coba mencari titik tengahnya seperti apa. Ya, sehingga istilahnya hal-hal yang memang dibutuhkan di Indonesia, ya mungkin perbedaannya antara di Indonesia sama di luar negeri itu kan mungkin cara penanganan terhadap penyakit-penyakit khusus, penyakit tropis dan apa segala macam. Dan artinya dukungan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan hal-hal yang menjadi kualitas pendidikan itu dipertimbangkan dengan baik oleh teman-teman di sini. Paling tidak mencari jalan tengah ini menjadi sesuatu hal yang bisa diterima oleh semua belah pihak. Mungkin ada sesuatu yang baru. Mungkin ada dulu mungkin ada beberapa prosedur atau syarat yang memang syarat proses memang pernah ada. Ya saya juga tidak begitu paham di sana karena di sana ada komite, ada apa segala macam. Mungkin ada proses seperti itu. Nah mungkin sekarang itu tidak perlu melalui hal-hal seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Ya sehingga dianggap ya ini kan debirokrasi ya Pak. Reformasi itu memang merevitalisasi satu tatanan kepemerintahan ya. Tapi ini menyangkut di bidang pendidikan ya istilahnya, mungkin apakah itu dianggap riskan atau bagaimana ya. Ya tapi kan paling tidak harus ada jalan keluar yang dilihat tapi bisa mengejar akselerasi perkembangan dari negara-negara tetangga kita dan bisa memenuhi target kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia dan sarana prasarana, sehingga berobat itu tidak perlu harus mahal, berbiaya tinggi. Ya mungkin di Pulau Jawa ada satu yang bagus, di Bali mungkin ada satu kayak ada rumah sakit Sanglah, Profesor Murah sama internasional, mungkin di Papua juga ada beberapa segala macam bisa mengakses gitu ya. Sudah bisa mungkin ya menerima dokter dari luar segala macam atau kerjasama dengan klinik luar segala macam. Nah ini mungkin satu hal yang memang yang memang menjadi harapan ke depan untuk masalah kesehatan. Ya saya rasa juga Indonesia kan pasti punya ambisi juga untuk, artinya panas juga mungkin ketinggalan dengan Malaysia yang pernah belajar, yang membentuk rumah sakit di Malaysia mungkin orang Indonesia juga. Kasusnya kayak guru dulu Pak. Iya. Guru belajar sini di sana lebih tinggi. Oke lah kita bungkus masalah itu Pak Ray. Iya. Ada masalah kesehatan terus untuk happy. Nah ini lagi kalau kita sudut yang lain adalah kalau dengan dulu tuh Pak Ray itu sangat brandnya tuh dengan anak muda, anak muda yang kreatif. Kalau sudah sehat kan akhirnya harus aktif nih dan kreatif. Nah, itu yang kita ragukan. Kreatif anak muda gimana nih kalau Pak? Ya itu yang kita ragukan banget ya. Satu ya memang harus dikendalikan secara kesehatannya dulu, jangan terlalu banyak makan gula dulu. Setelah itu dia kuat, dia harus kreatif kan. Kreatif. Ya makanya dulu kita di Denpasar itu adalah jargon kita Denpasar kreatif. Betul. Harapan kita ya. Denpasar itu pertumbuhan ekonominya itu bukan karena pariwisata toh. Tapi harus ada satu bidang sebagai pendamping pertumbuhan pariwisata, yaitu menyangkut tentang masalah ekonomi kreatif dan juga pendidikan Pak. Ya, itu pendidikan di Denpasar sangat menonjol sekali.
Nah, masalah ekonomi kreatif ini, makanya kita buat kreatif hub yang ada di Dharma Negara Alaya waktu itu. Di Dharma Negara Alaya. Jadi di Dharma Negara Alaya itu adalah kreatif hub untuk pengembangan kreativitas anak-anak muda dan tempat bertemunya teman-teman di riset dan teknologi di berbagai universitas. Kalau teman-teman di universitas tidak memiliki tempat-tempat untuk inkubasi, itu bisa di sana, karena kami dulu bekerja sama dengan kota Perth di Australia ya, untuk program-program pengembangan daripada anak-anak muda seperti itu. Nah, jadi ekonomi kreatif ini bukan hanya sekedar memunculkan talenta, tapi dia harus bisa mampu masuk ke industri. Ya, karena dia merupakan sesuatu hal yang memang menjadi pendorong daripada PDB, ya, produk domestik bruto. Nah, itu contohnya sekarang sudah ada PDB dari Denpasar loh Pak, itu yang ada di mana namanya, di Pak Sigit apa namanya itu ya, apa namanya perusahaan itu, animasi itu Pak, dia sudah bisa mendatangkan devisa sekarang untuk ekspor dan segala macam. Dan itu juga kita minta kreativitas ekonomi kreatif yang terjadi di Denpasar ini, konsepnya adalah orange economic, Pak. Orange economic. Ekonomi oranye. Gimana istilahnya menggabungkan, mengintegrasikan antara nilai-nilai tradisi atau model-model tradisi ini dikawinkan dengan teknologi-teknologi zaman modern sekarang. Nah, makanya dulu itu ada di Dharma Negara Alaya itu ada namanya ruang Kajekangin. Kajekangin itu di pojok Kajekangin itu ada ruang untuk mentranslate transkrip yang kita punya. Karena di sana ada cerita ya, terus ada pengobatan, ada patra segala macam. Nah, ini didiseminasi, disebarkan kepada teman-teman kreator untuk membuat hal seperti itu ya. Nah, jadi yang kita bangun di sini adalah kekokohannya, karena mindsetnya itu ada di tingkat awal itu di pemuda, Pak. Di pemuda. Kita dorong banget kreativitas pemuda pada saat itu untuk melakukan hal itu dan dengan menyiapkan ruangan itu, Pak. Jadi ada co-working space yang indoor dan outdoor. Ada ruang pertunjukan, ada ruang latihan, ada ruang trainer di sana semua. Segala macam ya, ada yang digitalisasi apa segala macam. Ya kita buat karena kita ingin bahwa Denpasar Kreatif ini memberikan satu kontribusi penguatan PDB selain pariwisata. Dan ini akan kita cop kita coba share ke tempat yang lain yang sebenarnya begitu ya. Sekarang kan ini kan itu kan dulu terus menjadi percontohan terus. Ya, kemarin pada waktu kita rapat kerja dengan kementerian yang baru Pak Tengku Rifki ya, itu kebetulan dia Pak Menteri baiknya Pak Gubernur sekarang, karena dalam ya dari pengalaman kami ceritakan di sana, memang ekonomi kreatif ini harus berdiri dalam satu konsep lembaga, Pak. Badan. Atau kalau dinas mungkin nggak bisa ya, kalau badan itu bisa mempengaruhi semua dinas ya. Lebih lentur ya. Ya betul. Karena dalam ekonomi kreatif kalau kita lihat di Bali atau mungkin di daerah-daerah lain juga, itu ada dua segmen kreatif. Genuine creativity, kreativitas murni, dan radical creativity. Kalau genuine creativity itu adalah ekonomi kreatif, orange economic, yang memang berdasarkan atas dasar-dasar kesenian tradisi yang muncul, budaya yang ada. Ya. Tapi bagaimana dia menjadi ekonomi kreatif ya? Oke, kalau yang sakral itu nggak boleh diapa-apain ya. Yang di sini dijadikan istilahnya profan ya. Jadikan itu kayak yang dijalankan oleh anak-anak muda sekarang, naluri manca itu industri ya. Dia udah punya tempat studio. Itu kemarin menteri di sana, cuma sayang pada waktu menteri di sana saya nggak dapat nggak dapat informasi. Kalau waktu wamennya datang saya ikut diinformasikan, saya jelaskan. Nah, model seperti ini, naluri manca itu kan udah juara berapa kali di Jakarta. Dan dia sudah menjadi industri, Pak itu. Dan dia dipergunakan di mana-mana di seluruh Indonesia untuk menjadi sebagai performance pembukaan atau apa segala macam acara. Itu, Pak, itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, kalau animasi di sini, animasi yang terkenal di sini itu dulu Pak Daniel namanya. Dia ada di Tuku Umar. Itu sudah menembus pasar dunia Pak sekarang. Saya mau ke sana juga. Dia waktu kita bertemu dengan Pak Wamen, dia bilang, Pak ini karena Bapak dulu 2015 yang mengundang kami. Saya lupa, saya bilang. Sekarang dia udah bisa menghasilkan devisa, Pak.
Itu maksud kita. Jadi sudah bisa menghasilkan pertumbuhan PDB daerah, Pak. Nah, inilah kalau memang bisa dibentuk badan sekarang, badan ekonomi kreatif dengan dikepalai oleh eselon 2 lah di sana. Jadi ekonomi kreatif ini bisa untuk mempengaruhi seluruh komponen dinas-dinas yang ada. Sehingga terjadi parapreneur, Pak. Bukan hanya entrepreneur. Parapreneur itu dari segala bidang apapun, tapi dia memiliki jiwa entrepreneur, Pak. Ini akan tumbuh kreativitas yang tinggi, beradu gagasan dan beradu ide ya. Yang ini tidak kalah kan negara-negara Eropa nantinya, Pak, itu. Kuncinya. Ini termasuk industri masa depan juga ya. Sangat masa depan dan tidak habis-habis, Pak. Tidak habis-habis. Dan ini sangat cocok dengan istilahnya kasanah kebudayaan Nusantara, Pak. Ya nggak habis-habis, ada kainnya, ada musiknya, ya, ada penampilan tarinya. Tari Dayak yang luar biasa begitu itu di-matchingin dengan teknologi performance penampilan. Gila banget, keren banget. Nggak ada di dunia tuh, Pak. Waduh, Pak Ray, nggak habis-habis kayak kalau kita ngobrolin. Ya, mantep, Pak. Kita gali mantap, banyak gitu kan. Jadi mungkin nanti sewaktu-waktu nanti kita akan berkunjung lagi. Kita ngobrol lagi dengan Pak Ray bagaimana kemudian kita menghadapi ya, masa depan untuk Bali. Terlebih ya. Karena kemudian potensi Bali ini sebetulnya ya ada upaya tugas dari DPD untuk mengangkat potensi ini. Betul. Itu tugas kami. Ya. Tugas kami mengangkat di DPD itu sekarang adalah pemahaman modal budaya, culture capital. Ini adalah mutiara terpendam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Pak. Mudah-mudahan ini satu persepsi kemunculan yang ada dan semua daerah bisa menggunakan hal ini ya. Ya jalan, Pak, itu istilahnya. Kalau kita lihat kan Jogja itu culture capital, Pak. Kalau Aceh juga ada culture capital, ada juga spiritual capital di sana, ya. Itu sudah ada contoh-contohnya, ya. Tapi makanya ini paradigma dan dikotomi antara budaya dan agama ini memang teman-teman ini sebenarnya harus bisa lebih jelas ya, lebih nggak sama dia pembicaraannya gitu. Lebih komprehensif melihatnya lebih banyak. Sama-sama punya aset, Pak, dia. Sama-sama jadi aset dia. Tapi memang kalau kebudayaan memang menjadi agama itu memang menjadi bagiannya, ekonomi menjadi bagiannya dia. Nah, itu Kucara Ningrat yang bicara begitu. Saya kan menyambung lidah aja. Baik, Pak Ray Mantra, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu, Pak. Sehat, Bang. Mas Bambang juga sehat ya. Mas Tungkar tetap semangat. Tapi kalau Mas Bambang ketemu saya terus nggak naik-naik karir ntar, Pak. Kalau ketemunya di Jakarta baru nanti. Baik, sekali lagi sukses banget. Sama-sama. Sukses selalu untuk bertugas nanti sebagai DPD RI untuk jadi. Ya, didoain lah, Pak ya. Demikian tadi, mudah-mudahan ini sedikit banyak pandangan-pandangan yang disampaikan, wacana-wacana yang disampaikan oleh Pak Ray Mantra itu ya sedikit banyak menambah pengetahuan, menggugah mungkin yang belum tergugah, ya, betul. Yang belum tahu akhirnya tahu, yang sudah tahu akhirnya ayo segera aktif, ayo kita harus kreatif, potensinya sangat banyak. Yang belum memikirkan itu sebagai potensi sekarang dijadikan potensi. Ya. Tujuannya adalah memang untuk kemakmuran bersama, menjaga budaya, menjaga lingkungan, tapi hidup kita happy. Gitu ya. Tadi slogannya apa, Pak, untuk Bali? Dari daerah untuk Indonesia. Baik, saya Bambang Kalitus menutup Sapa Redaksi On Location untuk episode kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyak akan menambah informasi dan pengetahuan pada Anda. Dan kita jumpa lagi minggu depan dengan episode yang tidak kalah menariknya yang kami sampaikan kepada Anda. Dari Denpasar, Bali, bersama dengan Pak Ida Bagus Ray Dharma Wijaya Mantra, saya mengakhiri Sapa Redaksi On Location. Om Santi 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 Om.